Kalau berbicara tentang persembahan di Kenisa, kalau kita melihat dalam budaya Yahudi atau Yudaisme, adalah sebuah tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh setiap keluarga yang memiliki anak sulung di dalam keluarga, entah itu laki-laki maupun perempuan. Dan itu dilakukan ya sesudah kelahiran itu 40 hari. Kita sudah merayakan Natal 40 hari yang lalu ya, sehingga ini dihubungkan dengan liturgi kita hari ini secara liturgi Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Ortodoks merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tetapi bukan hanya sekedar sebagai tradisi atau budaya keharusan yang dilakukan oleh Yosef dan Maria, tapi ini juga adalah sebuah tindakan iman. Berbicara tentang persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari selalu menyangkut pada hal yang istimewa, hal yang baik yang kita berikan, kita persembahkan kepada orang-orang yang kita hormati atau yang dimuliakan. Hadiah yang istimewa diberikan kepada orang yang dihormati atau orang-orang yang dimuliakan. Ya, mungkin saja kalau kita melihat dalam keluarga, anak-anak memberikan persembahan kepada orang tuanya, karena orang tua itu dihormati. Ya, mulia di hadapan anak-anak itu orang tua, sehingga tidak ada anak-anak yang melawan orang tua, tidak ada anak-anak yang menolak orang tua, tidak anak-anak yang meninggalkan orang tua. Semuanya menghormati orang tua karena itu adalah hadiah istimewa yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Ya, kalau kita berbicara dalam konteks gereja, kita mempersembahkan apa yang kita miliki, karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Masing-masing orang kan punya karunia, Bapak Ibu. Ada karunia yang dirijen, ya tadi yang dirijen, ada yang organis, ada yang misdinar, ya, ada yang sebagai prodiakon, ada yang bisa menari, ya, ada yang bisa bernyanyi, ada yang punya kemampuan karunia untuk merawat benda-benda gereja, ada yang punya karunia untuk melayani. Semuanya itu dipersembahkan kepada gereja, kepada sesama, dan juga kepada Tuhan sebagai ungkapan persembahan yang murni yang dilakukan oleh setiap orang ketika berbicara dalam konteks hidup menggereja. Kalau kita juga berbicara dalam konteks pekerjaan, kita juga memberikan persembahan di mana kita bekerja, di mana kita diutus, sehingga kita sungguh-sungguh bekerja dengan penuh kesadaran, dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan, tidak ada yang bersungut-sungut. Demikian juga dalam gereja, tahun-tahun jadi pengurus rukun, tahun-tahun jadi anggota dewan pastoral paroki, tahun-tahun menjadi petugas liturgi di gereja, tahun-tahun sebagai prodiakon. Saya lihat di sini masih banyak prodiakon yang setia ya. Saya dulu masih umur 30 tahun ya di sini ya. Jadi pastor di sini sekarang 45 tahun ya. So 15 tahun yang lalu ya tinggalkan Perkimang Majang ini. Masih banyak yang setia di gereja. Saya lihat masih ada ibu-ibu yang dulu nona-nona, sekarang setia dalam gereja ini melayani. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Anda masih setia melayani, tetapi pertanyaannya, apakah Anda bahagia? Apakah Anda tulus? Apakah Anda murni memiliki motivasi yang murni yang baik untuk melayani di dalam gereja atau tidak? Berbicara tentang persembahan yang kita lakukan kepada orang yang kita hormati dan dimuliakan itu, pada gereja dan kepada sesama dan kepada Tuhan itu, menuntut pikiran kita yang baik, pikiran kita yang bersih, hati kita yang bersih. Sehingga kalau kita sudah melayani dengan tulus Bapak Ibu, mempersembahkan hidup kita, kemampuan kita, karunia kita, dengan segala kemampuan yang ada dalam diri kita ini, tidak ada kata menyesal, tidak ada kata kecewa. Meskipun kita tidak dihargai ketika sudah melayani bertahun-tahun, meskipun kita sudah bekerja dengan sekuat tenaga, mempersembahkan seluruh apa yang kita mampu itu, yang miliki itu, dan tidak dihormati, tidak dihargai,
Ketika kita sudah melayani bertahun-tahun dalam gereja, ketika kita sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, ketika tidak dihargai, tidak ada kata kecewa atau merasa tidak dihargai, tidak dihormati, yang ada adalah terima kasih karena aku sudah mempersembahkan yang terbaik dari pikiranku yang bersih, dari hatiku yang murni. Tidak ada kata penyesalan, tidak ada kata sedih, tidak ada kata kecewa, apalagi mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik ketika kita tidak diterima. Ketika persembahan diri kita, karunia yang kita berikan itu tidak diterima oleh orang lain, tidak dihargai orang lain. Yang ada dalam diri kita, puji Tuhan, syukur padamu Tuhan, aku telah mempersembahkan yang terindah bagi sesama, bagi keluarga, bagi gereja, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Dan inilah yang dihidupi oleh Maria, dihidupi oleh Yosef, bukan hanya karena kesadaran sebagai orang Yahudi, tetapi mereka juga melakukan tindakan iman bahwa Yesus adalah putra Allah, Dia yang dititipkan di dalam keluarga kudus, dibesarkan, dibina oleh Maria dan Yosef, tetapi seujianya dan sebenarnya adalah Dia adalah putra Allah, milik Tuhan, yang harus dikembalikan kepada Bapa, dipersembahkan dalam gereja untuk pelayanan, untuk keselamatan bagi semua orang. Ini suatu kesadaran iman bagi Yosef dan Maria yang juga menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita melihat diri kita ini, melihat keluarga kita, kemampuan kita itu adalah karunia dari Tuhan. Segala hal-hal yang positif dalam diri kita sebagai pribadi-pribadi adalah hadiah dari Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan yang dipersembahkan Tuhan kepada kita, bukan hanya karena jasa baik kita, tetapi hanya karena semata belas kasih Allah. Tuhan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga itu, persembahkan juga itu dengan cuma-cuma, sehingga kita percaya bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki itu adalah karunia dari Tuhan, yang akan mendapatkan nilai istimewa di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan kalau kita persembahkan dengan tulus hati, dengan penuh kemurnian hati, dengan pikiran yang bersih, dengan motivasi yang murni, sehingga tidak ada orang yang menyesal melayani, menyesal membantu orang lain, menyesal jadi pengurus rukun, menyesal jadi anggota dewan paroki, menyesal sebagai petugas liturgi, menyesal sebagai orang tua, menyesal sebagai anak, menyesal sebagai orang-orang yang punya karunia untuk bisa dibagikan kepada orang lain dalam karya pelayanan dan juga dalam pekerjaan-pekerjaan. Semuanya berbicara persembahan tulus dan murni, selalu membawa kebahagiaan. Kemudian selain itu saudara-saudari, berbicara tentang persembahan juga adalah suatu pengudusan diri. Ya, Yesus dibawa ke Kenisa di Yerusalem adalah juga tindakan penyucian diri, bahwa anak ini disucikan, dikuduskan, dipersembahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan Yahudi setelah melahirkan anak di hari ke-40 mereka harus dibersihkan, disucikan di bait Allah agar mereka boleh resmi ikut peribadatan kembali dalam Kenisa di Yerusalem. Kita juga harus melihat kehadiran kita di dalam gereja, dalam keluarga, dalam hidup, dalam pekerjaan kita adalah sebuah persembahan diri yang perlu dikuduskan selalu. Maka rajinlah berdoa, rajinlah menguduskan dirimu dengan baca kitab suci, rajinlah dalam ekaristi, rajinlah dalam hal-hal yang berbau rohania sebagai jalan untuk menguduskan diri kita agar pikiran kita bersih, hati kita bersih, sehingga kita sungguh-sungguh pantas dan layak dalam melayani, dalam hidup bekerja dan melayani, baik bagi keluarga, gereja, masyarakat, maupun dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga hidup kita adalah sarana pengudusan bagi diri kita, pekerjaan kita adalah pengudusan juga bagi diri kita, pelayanan kita adalah pengudusan diri bagi kita, dan juga membantu pengudusan bagi sesama, dan juga untuk mendukung kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah semakin terasa kelihatan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita.